Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Penonton kita semuanya kembali lagi bersama dengan podcast Geber UMKM Naik Kelas atau yang kita singkat dengan Gebuk. Gebuk kita kali ini punya makna yang berbeda ya. Geber UMKM Naik Kelas. Kali ini kita akan berbincang tentang pentingnya perizinan UMKM menuju pemasaran global. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama-sama dengan 3 narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Insinyur Sri Nur Kyatsiwi MMA selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng rawuh Ibu. Salam sehat. Sehat Bu, sehat selalu Bu. Dan yang kedua kita bersama dengan Dr. Gigi Hajah Hanum Salsabila MBA selaku anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng rawuh Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat. Dan juga kita bersama dengan Bapak Insinyur Aris Rianta MSI selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng rawuh Pak Aris. Ya, Sehat selalu Pak. alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam Pak. Matur. Semangat. Semangat pastinya. Semangat dan bahagia ya. Semangat dan bahagia. Harus selalu itu yang jadi. Imunitasnya biar tinggi. Betul. Tambah satu kalau sekarang optimis. Bu. Oh iya, Iya. optimis ya. Optimis juga. Optimis juga nambah imun ya. Katanya gitu. Makanya kali ini kita akan berpijak dari pandemi COVID-19 yang kemarin memberikan dampak yang sangat besar kepada dunia usaha, perekonomian tentu saja. Walaupun semuanya ini juga pasti mengalami, hampir semua sektor masyarakat pasti mengalami. Tetapi di perekonomian juga pastinya mengalami dampak yang tidak mudah. Hingga saat ini akhirnya banyak pula pekerja-pekerja informal yang akhirnya menjadi UMKM atau berwirausaha. Dan yang UMKM pun juga harus memutar otak bagaimana caranya biar bisa semakin laku dan tetap bisa mendapatkan pendapatan. Nah, untuk mencapai UMKM, untuk mencapai ke pasar global, salah satu faktor penting yang harus dimiliki UMKM ini adalah perizinan. Tanpa perizinan, jangankan untuk menuju ke pasar global, tapi bersaing di pasar lokal aja tentu saja akan kesulitan. Karena area pemasaran akan menjadi terbatas. Untuk itu setiap UMKM harus memiliki izin untuk produk atau usahanya agar kedepannya dalam pemasaran akan menjadi lebih mudah. Hingga nanti pastinya kita akan menuju ke pasar global. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah, baik sendiri-sendiri maupun berkolaborasi, baik sesama di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, sehingga terwujud pembinaan lebih terpadu, efektif, efisien, terarah, dan juga memberikan hasil langsung kepada UMKM. Dan untuk itu pula UMKM juga diperlukan persiapannya di segala sisi, baik itu kualitas mutu produk, inovasi, sentuhan teknologi, dan juga tentu saja produk-produknya ini akhirnya akan dapat diminati dan diterima di pasar luar negeri. Nah, kita akan berbincang lebih fokus tentang perizinan. Seberapa pentingkah perizinan bagi UMKM? Apa manfaatnya kemudian? Dan bagaimana kemudahan untuk mengurus perizinan bagi UMKM? Kita akan langsung saja berbincang yang pertama ini bersama dengan Pak Aris. Kayak gini Pak Aris. Oh ya. Pak Aris, legalitas itu katanya penting Pak. Dan ini harus dimiliki oleh pelaku UMKM Pak. Ya. Bagaimana nih Pak caranya untuk mendorong UMKM agar bisa sadar tentang pentingnya legalitas dan perizinan usaha? Ya, terima kasih Mas. Jadi beberapa hal yang memang oleh saudara kita yang bergerak di UMKM ini, legalitas ini sangat penting. Apalagi nanti kalau masuk ke pasar global. Masuk ke pasar global itu berarti harus go digital juga. Ya. Di samping dia harus mempunyai legalitas. Nah, legalitas ini tentu saja menjadi bagian yang paling awal untuk dia punya. Karena ini sesuai dengan PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ini kan suatu bentuk PP sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Jadi yang disebut sebagai perizinan berusaha ini adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai usaha dalam menjalankan usahanya ataupun kegiatannya. Jadi legalitas ini sangat penting. Karena apa?
orang yang sudah mempunyai legalitas usaha ini, berarti dia nanti akan memperoleh yang namanya INIB, nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha ini sebagai bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatannya sebagai identitas juga. Jadi ini kalau sudah mempunyai NIB ini, berarti nanti kalau dia melakukan ekspor, ini dia sudah bisa diketahui bahwa dia punya legalitas berusaha. Karena legalitas berusaha ini juga harus didaftarkan, tentu saja melalui OSS, sistem OSS, ya, online single submission. Jadi ini suatu persyaratan yang paling awal bahwa dia itu harus mempunyai legalitas dengan menunjukkan NIB-nya. Nah, lain-lainnya tentu saja ini harus mempunyai kualitas produk. Katakan kualitas produk yang mengarah ke premium, dalam pengertian premium itu yang bagus gitu ya. Yang memang kualitasnya itu kualitas yang the best ya. Kemudian itu bisa diperbandingkan dengan yang lain sehingga ini kualitas yang premium, daya saingnya tinggi, bahkan juga desain produk yang dia bisa memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kualitas itu menjadi penting, kemudian inovasi desain yang dimunculkan juga menjadi penting. Nah, awal-awal NIB itu menjadi awal dia mampu untuk bisa menjadi masuk seandainya menjadi eksportir. Tanpa NIB ya jelas nggak bisa. Ini makanya legalitas ini menjadi sangat penting. Lebih-lebih kalau ekspor yang sekarang ini kan negara-negara tertentu, ya, negara tertentu seperti Eropa itu kalau itu furniture harus menyampaikan juga persyaratan SVLK, sertifikat verifikasi legal kayu. Jadi ini sehingga kayu yang dibuat menjadi furniture itu betul-betul kayu yang diperoleh secara legal. Sertifikat dari ilegal logging. verifikasi legal kayu. Ini bukan kayu Spanyolan gitu. Separuh nyolong. Kecuali kalau itu home deco. Home deco itu bahkan kadang-kadang dari bahan-bahan yang dia itu recycle. Kayu-kayu yang kentir sekali ya, mendekati laut, berbagai macam kayu. Dengan kreativitas dan inovasinya dia dibuat sesuatu hasil yang sangat menarik, yang bisa menjadi hiasan-hiasan apakah di hotel ataukah di rumah atau di restoran. Itu sesuatu yang bagi mereka justru menarik. Dan ini bukan menebang pohon, tapi justru menggunakan kayu-kayu yang dia itu sudah tidak digunakan, malah itu menghasilkan sesuatu yang bernilai. Nah ini harapan kita. Inovasi dan creativity ya itu menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa mampu mengikuti tren kebutuhan pasar. Kemudian juga memahami kebutuhan-kebutuhan dari berbagai negara. Jadi bukan hanya ekspor tradisional dalam pengertian konvensional yang hanya itu saja. Dengan digital ya itu mampu melihat negara-negara mana yang sebetulnya membutuhkan. Jadi pengalaman saya kemarin ketemu dengan beberapa orang dari luar negeri bahwa ada suatu negara yang saat ini membangun gedung-gedung, hotel, restoran ini sangat tinggi kebutuhannya. Nah dia mampu mensuplai kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah inilah UMKM digital ya, go digital sampai go global itu menjadi sangat penting. Jadi jangan sampai kita itu hanya kekurangan informasi, lack of informasi, padahal itu adalah suatu peluang. Tidak sekedar potensi, tapi peluang. Sehingga betul-betul kalau kita connect, wah itu sebetulnya sesuatu yang betul-betul memberikan nilai-nilai yang sangat tinggi, nilai tambah yang sangat tinggi bagi UMKM yang memproduksi atau barang yang bisa diekspor. Ini pengantar saya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Lalu kita ke Bu Siwi nih, Bu Siwi. Kalau tadi berbicara tentang peluang-peluang yang sebenarnya sudah ada, bahkan secara internasional, secara global pun peluang ini juga sudah ada. Kesiapan kalau dari UMKM sendiri atau dari UKM itu sendiri
untuk Yogyakarta Ibu, menuju ke kualitas tersebut, sebelum kita menuju ke perizinan pastinya, itu seberapa siap Bu? Kalau dilihat dari tadi melihat bagaimana UMKM di DIY, melihat daya juang, daya kreativitas ini sangat sudah mumpuni ya. Kalau biasa ini kan sebenarnya sudah nggak diragukan lagi, tapi bagaimana apa yang disampaikan Pak Aris, tadi Pak Aris Ngendiko bagaimana sebetulnya legalitas itu penting. Banyak yang kemarin kita ketemu sebetulnya ini sudah mau nih pasarnya luar negeri, ini sudah siap kemarin saya ketemu, tapi ini kan person saat itu, tapi bagaimana sebetulnya legalitas, bagaimana persyaratan ini yang sebetulnya mereka juga masih banyak yang mengalami kesulitan atau mungkin bagaimana nih cara saya mengaksesnya. Maka sebetulnya dengan kesiapan dari para pelaku UMKM, kalau dari sisi kualitas ya, kita bicara kualitasnya ya. Kalau bicara kualitasnya bagaimana ekonomi kreatif, kalau bicara mungkin home decor banyak sekali sih kreativitas dari berbagai wilayah yang ada di sini, bagaimana para pelaku, tapi bagaimana mereka tahu market di mana nih yang membutuhkan punya saya gitu. Sebetulnya market ini di mana dan mereka itu maunya seperti apa gitu. Mereka sama-sama home decor tapi mungkin tempat satu, daerah satu dengan yang lain ini kan juga beda selera. Nah ini yang sebetulnya pemerintah hadir untuk bisa memfasilitasi, menemukan, menurut saya kan menemukan bagaimana sebetulnya market ini maunya seperti apa, posisi kita seperti apa. Ini kan itulah jalinan biar klik itu seperti itu. Tapi kalau bicara kesiapan dari sisi scale-nya ini sudah nggak diragukan lagi. Tapi untuk legalitas, kalau bicara legalitas memang dari NIB ini kan menjadi basic ya. Kita bicara NIB aja kan sekarang NIB ini kan mengalami perubahan. Yang NIB yang dulu sekarang kan sudah dengan sistem OSS dengan berbasis resiko. Ini kan menjadi tidak semuanya, mungkin saya memproduksi sudah oke UMKM-nya, tapi mungkin gaptek atau mungkin untuk memikirkan terhadap legalitas itu aja kadang perlu sebuah IPOT yang beda, maka perlu sebuah pendampingan gitu. Karena kan sekarang NIB-nya sudah OSS-nya ini dengan OSS yang baru dengan yang berisiko gitu. Iya, baik. Terima kasih. Bicara tentang kualitas pasti siap ya untuk menuju ke sana ya. Tinggal nanti kita mengasah lagi gitu. Makanya kan ada tereliminasi dengan sendirinya. Maka ada fungsi itu ada tim untuk kurasi. Jadi yang mengkurasi itu pasti dari dirinya sendiri juga terhadap apa sih sebetulnya mereka juga tidak tutup mata sebenarnya. Jadi mereka akan mengkurasi, oh sekarang media sosial ini kan bagian juga market ya untuk melihat oh sekarang itu yang dimaui masyarakat seperti ini. Mereka akan mengubah bisa mengikuti selera masyarakat, bisa juga dengan keunikan mereka, oh saya akan memodifikasi seperti ini, mereka juga bisa memasarkan, maka kita pun mendampingi dari sisi hospitality mereka saat menarasikan produknya, saat mereka juga menyapa kliennya, ini kan menjadi penting gitu. Kalau produk ini ada beberapa peragaan ya, ada yang sudah siap, memang benar-benar sudah siap premium, ada mungkin yang middle, ada yang memang mereka harus masih kita tumbuhkan. Dia punya potensi, tapi mungkin belum sesuai dengan harapan. Tinggal ya mempercantik aja lah gitu. Baik, terima kasih Bu. Lalu kita menuju ke Mbak Hanum nih Mbak. Pertanyaan pertama untuk Mbak Hanum. Adakah kebijakan khusus yang mungkin ditujukan untuk UMKM, khususnya dalam mendorong pelaku UMKM ini untuk mengurus legalitas produk dan juga pemasaran produk UMKM untuk tingkat global gitu. Iya, ya jadi kalau kita nih konteksnya kan sedang bicara tentang UMKM ya. Iya. Nah, tapi kita juga ada Pak Aris dari Disperindak Perindustrian dan Perdagangan dan UMKM Koperasi dari Siwi. Ini memang dua motor ya utama ya untuk kemajuan terkait dengan perekonomian yang ditopang oleh industri kreatif dan juga ya termasuk masyarakat yang banyak bergelut di sana. Jadi ini pas sekali gitu. Jadi kalau kita bicara UMKM ya mau meskipun di situ menengah, kecil, mikro, kecil dan menengah, tetapi sebetulnya kita juga berharap yang mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah juga suatu saat juga ekspor, impor industri besar. Jadi makanya ada Pak Aris di sini. Yang jelas kalau kami di Dewan, Mas, ya itu memang sesuai dengan kewenangan kami. Kalau khusus mungkin dari dulu sudah khusus kalau UMKM kita, karena
UMKM kita itu menopang hampir 75% ya PDB dari seluruh nasional, bahkan di DIY ini juga. Utamanya kuliner ya, kuliner, makanan, batik dan seterusnya. Nah, jadi kalau kebijakan itu pasti sudah spesial lah kalau UMKM. Dan kalau kami sendiri yang kami rasakan memang dari Dinkop UMKM Bu Siwi dalam hal ini ya terus-menerus ya menganggarkan program-program utamanya untuk legalisasi ini luar biasa, karena memang masyarakat kita itu masih, saya sering bertemu ya dengan masyarakat di bawah ya, yang mereka tuh menganggap ngopo toh nggak tak pakai NIB, ngopo toh ngopo PIRT, wong ngene wae ya wis laku gitu ya. Apa anane gitu. Apa anane wis jualan di WhatsApp grup, jualan di Facebook, di Instagram gitu. Tapi mereka lupa, loh coba kalau menggunakan PIRT atau mungkin sampai dicap MUI halal, mungkin kamu bisa lebih punya pengungkit untuk lebih skalanya lebih besar gitu, masuk ke toko, masuk mungkin ke YIA, Galeri Plut, di Dinkop, atau mungkin ekspor dan seterusnya. Jadi masyarakat kita juga masih merasa takut gitu untuk mengurus juga. Nah, ini dari kami mendorong teman-teman di eksekutif, terutama di Dinkop dan Perindustrian Perdagangan untuk membantu mereka biar tidak ketakutan dulu, itu dengan memberi banyak sekali fasilitasi pendampingan terkait dengan pemberian PIRT, kemudian sertifikat halal seperti itu. Dan ini sangat dirasakan di mana pemerintah tuh hadir untuk mereka. Karena nggak mungkin Mas, kita misalnya kemarin beberapa waktu yang lalu ya banyak sekali makanan-makanan yang tanpa legalitas gitu ya, kemudian dirazia kan, dan bahkan di Shopee, di marketplace marketplace Shopee itu lah saya nyebut ya, atau toko-toko online itu ya, misalnya banyak sekali yang di frozen food gitu ya, ternyata ini nggak ada BPOM-nya, nggak ada masa kadaluarsanya kapan, bahkan PR-nya juga nggak ada. Nah, ini kan bahaya juga untuk keamanan dan juga keselamatan para konsumennya itu. Jadi masyarakat perlu disadarkan, disosialisasikan bahwa legalitas itu penting, nggak cuma untuk orang lain, buat kalian juga sangat penting gitu. Dan dengan legalitas itu membuat mereka juga naik kelas gitu. Ya ini banyaklah fasilitasi itu yang bisa dibagikan dan dipakai oleh para UMKM di DIY. Kalau menangkap dari tadi Mbak Hanum, berarti sebenarnya juga bisa menambah kepercayaan para calon konsumen terhadap produk tersebut sebenarnya ya akhirnya. Iya. Jadi mereka nggak akan ragu lagi buat membeli produk tersebut gitu. Iya, saya pun sekarang kalau mau lihat kemasan di plastik maupun seperti ini ya, kemasan-kemasan seperti ini mesti melihat kok. Ini ada PIRT-nya enggak ya? Sudah mulai terdidik saya ini juga tadinya ya. Tadinya makan aja, tapi takutnya kan kalau misalnya nggak ada PIRT kan hubungannya dengan bagaimana kualitas dulu kesehatan, kualitas air yang untuk mengolah dan sebagaimana hal-hal yang terkait dengan kesehatan ya dari bahan makan itu sendiri. Nah, itu takut juga kalau ternyata nanti terus habis itu sakit perut, habis itu ada masalah hal-hal yang ditakutkan. Tapi kalau udah ada PIRT ini bismillah lah bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan di toko-toko modern, misalnya kita bicara swalayan atau toko modern, itu juga sudah mau nggak mau mereka juga tanya dulu PIRT-nya ada nggak nih, atau paling nggak NIB-nya tadi ada nggak nih gitu. Nah, memang salah satu kendala yang mungkin ya ini butuh waktu ya Mas, yang disampaikan Bu Siwi tadi, kita sudah dengan adanya pandemi itu mau tidak mau kita itu harus ada pendekatan digital ya, dan banyak sekali pelaku UMKM itu yang belum melek teknologi sehingga mereka masih sangat manual. Saya berharap paling enggak kalau mereka pelaku UMKM-nya itu senior gitu, mungkin sudah simbah-simbah atau ibu-ibu atau paling enggak itu mengkader anak-anaknya untuk bisa dilibatkan, karena memang saya tahu sih misalnya ngisi online single submission itu juga agak sulit juga kalau ya gitu kalau enggak ibu juga gitu saya aja bingung apalagi yang lebih tua dari saya. Kira-kira seperti ini. Mungkin nanti lebih banyak kebijakan untuk mendorong sosialisasi terkait dengan go digital untuk UMKM. Oke, baik. Seluruh penonton channel YouTube dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kita akan rehat sejenak. Setelah ini mungkin kita akan bisa ngobrol bagaimana cara untuk mendapatkan perizinan tersebut dan mungkin juga kedepannya akan seperti apa, mengikuti kebijakan dari pemerintah dan sebagainya. Untuk itu kita akan rehat sejenak. Kita akan kembali sesaat lagi. Iya. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, Sibakul Jogja telah menjadi wahana bagi Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk menjaring data UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga pembinaan bagi pengusaha kecil lebih terarah dan tepat sasaran. Data yang terjaring tersebut sangat berguna, sehingga instansi-instansi pemerintah, peneliti, maupun berbagai perusahaan mengajukan permohonan untuk memperoleh salinan data-data tertentu yang ada di Sibakul Jogja. Untuk lebih mempermudah proses itu, kini sebuah fitur ditambahkan pada Sibakul Jogja. Kini, Sibakul Jogja memiliki fitur informasi publik. Informasi publik merupakan fitur baru pada aplikasi Sibakul Jogja. Dalam fitur ini terdapat data-data keragaan koperasi dan UMKM daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, dengan fitur ini melalui sistem bagi data akan memberikan akses bagi pemohon data atau integrasi dengan aplikasi lainnya. Fitur informasi publik pada Sibakul Jogja memungkinkan pemohon data untuk mengakses sendiri data yang dibutuhkannya. Mekanismenya, pemohon mengirim surat permohonan yang berisi kebutuhan jenis data yang diminta. Setelah itu, Dinas Koperasi dan UKM DIY selaku pengelola Sibakul Jogja akan memberikan password dan username untuk mengakses data pada Sibakul sesuai kebutuhan dalam waktu tertentu. Saya sangat mengapresiasi sekarang ini data Sibakul Jogja sudah dilengkapi dengan fitur informasi yang bisa diakses oleh publik. Jadi tidak hanya sekedar diakses oleh salah satu OPD saja, tetapi bisa diakses oleh masyarakat dan OPD-OPD yang lain, sehingga masing-masingnya bisa saling bersinergi. Saya memberikan apresiasi dan sangat mendukung atas pengembangan aplikasi Sibakul Jogja yang sekarang ini ada penambahan untuk informasi publik berkaitan dengan penyediaan data-data UMKM yang berada atau menjadi kewenangan Dinas Pariwisata. Dengan hadirnya Sibakul ini sangat terbuka lebar bagi para peneliti untuk mengakses data sekundernya sama. Sehingga harapan kami data-data yang tersedia di Sibakul itu bisa dimanfaatkan secara optimal oleh peneliti. Kami selaku Kepala Balai yang membidangi data statistik yang ada di daerah, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta, kami sangat mengapresiasi terkait dengan apa yang menjadi salah satu tugas kami, yaitu kita akan memperkaya data-data yang ada di daerah, terutama data-data pembangunan daerah yang nantinya akan kami pakai sebagai data-data rujukan dalam aplikasi yang sudah ditentukan oleh Bappenas, yaitu Satu Data Indonesia. Dengan adanya penambahan fitur informasi publik pada sistem Sibakul ini, kita merasa terbantukan karena kita diberikan akses untuk mendapatkan data-data yang dimana binaan kami sudah melakukan entry data pada Sibakul Jogja. Fitur informasi publik ini juga bisa diakses oleh dua aplikasi yang dikembangkan Diskominfo DIY, IDMC dan Jogja Center. Dua aplikasi yang berfungsi sebagai integrator dari berbagai aplikasi yang ada di lingkungan Pemda DIY. Dua aplikasi ini juga merupakan Decision Support System. Data dan informasi di dalamnya akan digunakan untuk mengambil kebijakan Pemda DIY secara cepat dan tepat. Seperti gayung bersambut, dengan fitur informasi publik, data tentang UMKM dan koperasi yang ada di Sibakul Jogja bisa melengkapi IDMC dan Jogja Center. Dengan mengintegrasikan data-data yang ada di Sibakul Jogja dengan program IDMC yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta,
maka data dan informasi yang ada dalam aplikasi Sibakul Jogja bisa digunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan pembinaan dan pengembangan UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Data yang ada di Sibakul menjadi pusat data koperasi dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta yang nantinya bisa menjadi guidance dalam hal pengambilan kebijakan, pelaksanaan maupun di dalam nanti melakukan sebuah evaluasi sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemda DIY. Dengan dibukanya akses data di aplikasi Sibakul Jogja dapat meningkatkan sinergitas dalam pembinaan dan peningkatan kualitas UMKM daerah istimewa Jakarta antara ICSP dan juga Dinas Koperasi dan UMKM daerah istimewa Yogyakarta. UKM naik kelas, Jogja istimewa. Kembali lagi bersama dengan Gebuk, Geber UMKM naik kelas. Dan ini kali ini kita dengan tema pentingnya perizinan UMKM menuju ke pemasaran global. Sangat menarik sekali tentu saja. Jadi pembahasan kita bersama dengan 3 orang narasumber kita. Sampun diunjuk? Sampai Iya. Malah sudah hampir habis. Semoga nggak kemanisan Pak ya tehnya Pak. Iya. Tes dari UMKM ini tadi ya. Leres. Ini juga ada ini produk-produk UMKM kita. Kopi Merapi. Dan ini semuanya ada di Galeri Koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Sama seperti batik saya yang saya pakai ini juga pinjam dari sini. Jangan buka. Tapi ada di sini juga ya. Jadi silakan kalau misalnya mencari produk-produk dari UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, datang saja ke kantor dinas. Kita semua pakai produk DIY. Alhamdulillah, produk DIY ini ya. Batik. Baik, kita kembali lagi berbincang dengan narasumber kita. Kita kembali lagi sama Pak Aris nih. Pak Aris, sama Bu Siwi dulu lebih enaknya nih. Kita akan bicara tentang bagaimana cara mendapatkan izinnya. Karena tadi kita sudah berbicara, izin itu perlu. Dan ini juga pastinya tadi menambah nilai, value dari produk para UMKM ini. Bagaimana Bu cara mendapatkan izinnya? Kalau bagaimana cara mendapatkan, pasti Dinas Koperasi ini kan memfasilitasi ya. Ada lembaga lain yang punya kewenangan di dalam mengeluarkan izin gitu. Jadi Dinas Perizinan ini kan OSS ini kan ada di sana. Bahkan sebetulnya ini bentuk sinergi menurut kami seperti itu. Gampang kok asal kita mau. Artinya gitu. Kalau bicara OSS ini kan bisa diakses melalui sistem yang di mana-mana pun kan bisa. Asal di situ juga ada penguatan terhadap internetnya. Kalau tadi Bu Hanum menyampaikan kadang keragaan dari para pelaku sendiri dari sisi usia, dari sisi mereka pemahaman terhadap IT. Ini kan bagian yang sebetulnya menjadi permasalahan juga gitu. Nah, untuk pengakses perizinan kami juga mendampingi ini tidak sendiri dari Dinas Koperasi, tapi kami juga sinergi dengan beberapa komunitas. Ada relawan yang ini juga sudah sinergi dengan kami, namanya Garda Transumi salah satunya, dengan banyak para mahasiswa yang di sini. Para mahasiswa juga melakukan PKL yang kita arahkan. Ini ada permasalahan dari teman-teman UMKM yang memang di akhir-akhir ini Pak Aris, kayaknya viralnya itu NIB loh. NIB ini menjadi viral karena semua persyaratan saat akan mengakses sebuah program intervensi terhadap halal, intervensi terhadap PIRT, semua harus punya NIB. Ya, bahkan di sebelumnya ini kan ada persyaratan di saat ada ekonomi produktif, bantuan keuangan untuk ekonomi produktif, itu kan ada UMK-nya. Karena ini menjadi identitas dari sisi pelaku. Kalau kayak kita kan NIK punya KTP gitu. Nah, UKM punya NIB ini menjadi persyaratan untuk melangkah ke yang selanjutnya. Nah, bagaimana persyaratannya? Persyaratannya ini kan yang pasti mereka ada persyaratan punya KTP. Ini kan juga punya nama usahanya. Ini kan juga jelas perusahaannya di mana lokasinya gitu. Dari kegiatannya apa. Ini bagian-bagian yang memang selama ini masyarakat ini di dalam pencatatan, karena kan di situ butuh NPWP gitu kan. Kalau NPWP kadang saya belum punya NPWP saat kan ngurus NIB. Makanya ini bagian yang sebetulnya akan arah ke sana. Tapi memang di awal di saat kita mengarahkan NPWP mungkin menjadi momok Pak Aris, tapi ini kita sampaikan dulu, nanti yang penting dia terlegal dulu. Ini penting untuk pendataan. Jadi
sangat mudah di dalam persyaratan untuk ke sana. Kita bisa jemput bola ke dalam suatu kawasan tertentu, klaster tertentu, di sana memang ada persyaratan untuk ada kesiapan dari sisi paket atau apa, bukan paket. Fasilitas internetnya ada, bisa juga di dinas terkait, bisa di dinas koperasi, karena kami juga sinergi dengan tadi ada beberapa komunitas yang sudah kita fasilitasi ruang di sini, dan juga di lembaga di dinas perizinan yang dari sana pun dari dinas perizinan sudah ada SDM memang khusus untuk mendampingi saat kita melakukan perizinan ini. Ya. Ini kan juga berlaku di kabupaten kota juga. Jadi sebetulnya ruang tempat ini menjadi bagian yang bisa didiskusikan kan seperti itu. Tinggal persyaratannya, bagaimana legalitas mereka, ada kejelasan usahanya, tempat usahanya, itu kan ini kan menjadi sebetulnya sangat mudah. Berarti ini sebenarnya juga lebih ke teman-teman dari UKM yang silakan langsung aja daftar gitu ya, karena kita sudah siap untuk menerima pendaftaran mereka. Ya. Perizinan mereka gitu ya. Nah, itu nih, silahkan ya. Udah kok, tinggal cuma berapa menit gitu. Iya, tinggal ngisi aja. Tapi yang kadang menjadi permasalahan kalau selama ini ngeluh ke saya itu, waduh ini saya suruh bikin email Bu, saya kan sudah gaptek, maka dibikinkan ya. Seperti tadi, sebetulnya siapa yang kita ajak? Nah, tadi kan teman-teman mahasiswa, kadang mungkin putra-putrinya, ini kan juga menjadi bagian di sana. Karena kan syaratnya sudah sistem dan harus punya email. Kita maksa orang bikin email Bu, nanti lupa passwordnya, nah bingung lagi. Maka kita akan cari celah di mana mereka ada kesulitan, itulah kita hadir. Baik. Oke, Bu. Terima kasih. Nah ini caranya gampang sekali, jadi silakan seluruh rekan-rekan UMKM, monggo daftarkan aja, berikan aja perizinannya dan juga NIB-nya tadi itu Bu ya. Baik. Ke Pak Aris, bagaimana Pak arah kebijakan dan strategi dari Disperindak dalam rangka untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi ini, Pak? Iya. Terima kasih, Mas. Sedikit tadi sudah disinggung oleh Bu Hanim dan juga Bu Siwi, bahwa barangkali para pelaku usaha ini yang relatif sudah sepuh gitu ya, itu bisa didampingi oleh putra-putranya yang dia memahami teknologi informasi, menggunakan gadget gitulah paling gitu. Kemudian terkait dengan untuk memperoleh NIB, benar apa yang disampaikan oleh Bu Ji tadi. Semua sebetulnya kan hanya pakai KTP, punya NPWP dan punya alamat emailnya. Hanya itu sebetulnya. Jadi melalui OSS itu nanti akan masuk di data, tinggal mengisi format-format yang harus ditindaklanjuti dalam pengisian itu. Itu nanti akan memunculkan. Ada panduan ya Pak, di sistemnya itu kan sudah memandu. Di sini ngisi ini, gitu ya Pak ya. Jadi seperti itu. Makanya memang kalau belum memahami itu perlu ada pendampingan. Ya. Jadi itu bagus sekali. Jadi ada pendampingan untuk misinya seperti apa. Nah ini paling tidak ada NIB ini menjadi langkah awal agar produk-produknya itu nanti di dalam kaitannya ingin menjual lebih luas lagi itu lebih relatif mudah dan lebih diterima. Nah, ini. Kemudian kalau dikaitkan dengan Disperindak ini ya, di dalam masa pandemi ini memang kita akui awal-awal pandemi di bulan Maret 2020 ini UKM hampir semua sektor itu down, ya. Sektor apapun itu down, ya. Memang kecuali di sektor kesehatan. Sektor pendidikan itu karena penggunaan elektronik maupun penggunaan dari bahan-bahan untuk kesehatan itu meningkat. Tapi lainnya down semua, termasuk di sisi sektor perdagangan maupun perindustrian yang meliputi dari berbagai sektor yang dilakukan oleh UKM. Jadi ini penurunannya ini sekitar 4% lah, perindustrian maupun perdagangan. Tetapi secara average kalau sektornya perindustrian perdagangan itu termasuk yang terbesar karena 12,sekian%. Nah, upaya kita memang tetap mengupayakan agar UKM ini menjalankan kegiatan usahanya. Walaupun dalam prakteknya ada yang mengurangi pekerjaannya, mengurangi
tenaganya. Bahkan mungkin seminggu masuk separuh aja. Atau bahkan yang collab ya udah tidak masuk tapi tidak dikeluarkan, atau you work, you pay. Jadi hanya dipanggil aja, bekerja ya bayar, kalau enggak ya udah. Nah ini ya on call gitu ya. Jadi yang demikian ini ternyata dalam perjalanan waktunya gitu ya, itu kaitannya dengan UKM ini kok di tahun 2020 itu kalau kita lihat data ekspor itu lucunya dalam masa pandemi itu malah meningkat ekspor kita itu. Nah, jadi tahun 2019 ekspor kita itu 370 juta US dollar. Tapi di tahun 20 itu sebesar 417 juta US dollar. Jadi naik sekitar 8,sekian% lah. Nah di tahun 2021 ini saya punya perakiraan akan meningkat. Karena data sudah menunjukkan ini ekspor kita tetap meningkat. Jadi lucunya pandemi itu tetap meningkat. Ekspornya meningkat. 18 ke 19 itu juga meningkat. 338 menjadi 370. Kemudian 370 menjadi 417. Nah ini besok paling enggak 450 pun akan tercapai. Nah, jadi ini memang banyak sekali upaya-upaya kita. Jadi pertama kita tetap melakukan BIMTEK. Karena kami kan punya dana dari pusat ya dikonsentrasi. Walaupun juga ada refocusing, tapi refocusing akhirnya kembali lagi gitu. Bisa dilakukan, termasuk yang APBD. Jadi ini kita lakukan pembinaan BIMTEK bagi mereka dengan menghadirkan narasumber sesuai dengan kompetensinya. Baik itu narasumber dari akademisi maupun praktikal. Jadi betul-betul mampu dia bagaimana menghasilkan produk dengan desain yang ini mengikuti pasar dengan kualitas yang baik. Ya. Diajari itu beberapa hari, biasanya sepekan. Kemudian ada pendampingan. Bahkan pendampingan ini sampai 3 bulan bagaimana kaitannya dengan ekspor, dia mampu mengekspor. Kalau mengekspor itu dokumen apa yang harus disusun, harus dipunyai. Termasuk bagaimana memberikan angka jual bagi mereka. Nah ini sebenarnya banyak sekali yang diperoleh mereka untuk mampu nanti dia melaksanakan kegiatan menjadi eksportir. Yang selama ini banyak juga yang dia hanya nitip. Barangnya ini dititipkan pada eksportir yang notabene dia itu trader. Ya, trader. Kan idealnya sebagai industriwan, tapi dia juga mampu mengekspor. Nah, ini idealnya gitu. Ya, saya memproduksi, saya bisa mengekspor. Tapi kan sekarang ini awal-awal memang saya memproduksi, ngekspornya titip. Nah ini kita bertahap ya Pak ya, berproses ya. Makanya tadi kalau Bu Anum menyampaikan dari kecil nanti berubah menjadi menengah, menjadi ekspor yang tidak hanya titip tapi ekspor yang mandiri. Karena saya memang pernah ketemu dengan bimbingan saya, gitu ya. Itu ke kantor yang menyatakan, wah Pak terima kasih sekali, saya mempunyai produk dari kulit. Ekspornya kemana? Ke Amerika, Pak. Saya jual melalui orang di ibu kota. Berapa? $100. Tapi saya cek, di negara Amerika itu menjadi $300. 3 kali lipat. Nah ini kalau saya bisa sendiri, wah ini paling tidak, katakanlah tidak 300 pun saya sudah untungnya banyak. Nah hal yang semacam ini, berarti nilai tambah bagi UMKM yang mampu mengekspor secara langsung itu sangat tinggi. Jadi menjadi semangat dia. Nah ini jadi upaya-upaya kami, bimbingan termasuk kaitan dengan teknis ya kualitas, kemudian produk, desain produknya, sampai kepada kita pemasaran offline maupun pemasaran online. Jadi kalau masa pandemi ini kita pemasaran online, kita lakukan. Bahkan kemarin di GIBB ya, juga International Batik Biennale itu kan juga ada pemasaran online-nya juga. Nah, kita ikutkan mereka di sana.
Di samping itu juga pemasaran online offline kita apa? Memfasilitasi adanya surat keterangan asal SKA. Jadi Certificate of Origin. Jadi barang-barang yang mau diekspor ke luar negeri itu kan ada yang melalui SKA, ada yang secara langsung ya melalui pos juga bisa. Tapi kalau itu banyak, nah biasanya kalau melalui SKA itu ada preferensi, istilahnya nanti pajaknya itu menjadi berkurang. Nah ini hal-hal yang kita harapkan nanti UKM itu kalau melalui SKA ada hal yang menjadikan daya saingnya meningkat karena menjadi lebih murah karena pajaknya bagi pengimpor lebih sedikit. Ini salah satunya keuntungan kalau ada melalui SKA. Kalau tidak ya nggak apa-apa, cuman memang berbeda harganya gitu untuk masuk di suatu negara. Nah, termasuk kita memfasilitasi untuk pelayanan konsultasi. Jadi konsultasi yang bagi mereka baik bukan hanya eksportir, importir itu juga. Bahkan kami belum lama ini ada yang namanya JBSC, Jogja Business Service Center. Kita melibatkan dari berbagai stakeholder, dari Balai Karantina, dari Bea Cukai, dari lembaga pembiayaan Indonesia, kemudian dari perbankan yang kalau itu nanti pembiayaan lain, termasuk BI, ya, termasuk juga dinas perizinan kabupaten kita libatkan. Itu pakai SK Gubernur. Jadi ini upaya-upaya kami terobosan-terobosan agar orang melakukan ekspor maupun impor ini kalau ada permasalahan langsung bisa kita layani permasalahannya secara online. Dan kita distribusikan ke berbagai instansi tadi yang terlibat. Oh ini masalah pajak, oh kita sampaikan ke Bea Cukai. Masalah apa? Masalah karantina. Karena buah-buah yang mau diekspor, oh ini marga karantinaan, kita lemparkan. Karena selama ini semua tertuju ke dinas kami, lah kami kewalahan. Hingga kami distribusikan ini. Jadi ini terkait dengan UMKM yang ekspor, kita dorong, kita berikan suatu fasilitasi, kemudian bagaimana dia menjadi lebih berdaya saing. Karena prinsipnya apa? Dinas Pendidikan itu visinya adalah meningkatkan daya saing industri perdagangan. Nah, perdagangan itu adalah misinya meningkatkan nilai perdagangan. Baik nilai perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, dalam hal ini ada ekspor. Begitu Mas Gadi. Baik Pak. Lengkap sekali ini penjelasannya Mbak. Iya. Kalau dari Mbak Anum ini, ada nggak Mbak program khusus sebenarnya dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk UMKM yang terdampak pandemi COVID-19? Iya, kalau sebetulnya ini kan kita melihat suasana sekarang ini ya Mas, kalau kita bicara akhir-akhir ini alhamdulillahnya ini mulai bergeliat UMKM. Kita ngelihat di Malioboro itu setiap hari nggak Sabtu Minggu untel-untelan ya, dan semua pedagang-pedagang lapak-lapak itu juga mulai berdaya lagi gitu. Kemudian juga kalau kita lihat di beberapa titik-titik bazar kayak Sunmor misalnya ya, sekarang sudah nggak di depan UGM tapi di Maguwarjo itu di depan stadion itu juga wah luar biasa itu, sampai motor mobil nggak bisa lewat ya karena semua jadi tempat parkir. Nah, meskipun kita juga deg-degan kadang-kadang, wah ini nanti kalau jeblok lagi gimana gitu ya. Kok kayaknya sekarang tuh yang penting pakai masker, mau dempet-dempetan, mau itu juga kita harus tetap protokol kesehatannya untuk teman-teman UMKM juga. Nah kalau kita bicara, jadi kalau bicara terdampak sepertinya mudah-mudahan itu sudah mulai sembuh ya, mulai recover lagi ya, sudah mulai pulih lagi. Kita berharap ya tetap tentunya ada bantuan-bantuannya, bukan yang berupa bantuan seperti dulu. Kalau dulu kan sembako gitu ya, langsung pada hal-hal yang berkait dengan kehidupan mereka gitu, atau misalnya bantuan APD dan seterusnya. Apa sekarang itu bantuan yang dibutuhkan oleh mereka karena dampak pandemi ini yaitu tadi bagaimana mereka
harus mulai melek teknologi karena itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Jadi nggak boleh bilang saya nggak tahu, itu nggak bisa, ya harus tahu. Ya, kok sekarang ini teman-teman UMKM itu kan tahunya yang namanya menggunakan teknologi itu kan media sosial ya, jualan di Facebook, jualan di WhatsApp, jualan di IG, ya di TikTok kalau sekarang juga ya. Padahal yang namanya penggunaan teknologi atau melek teknologi 4.0 itu nggak cuman bermedsos, tapi tentang hal-hal yang seperti ini juga harus mereka tahu. Jadi jangan sampai teknologi itu hanya bisa istilahnya menjadi kita konsumsi untuk kebutuhan yang itu aja, tapi juga untuk hal-hal yang membuat kita produktif. Nah ini yang mungkin perlu disosialisasikan, dan saya tadi setuju andai kata lebih banyak untuk menuju ke sana Mas ya, karena orang tuh taunya gini, banyak yang saya tuh nggak punya email loh, kok bisa punya Facebook gitu ya. Nah, karena memang harusnya punya email, mestinya punya email. Bahkan HP aja kalau sekarang nomor telepon itu saya nggak punya email loh, bisa punya nomor handphone kok gitu ya. Jadi artinya mereka karena meleknya itu melek yang tidak utuh gitu ya, tidak komprehensif. Nah jadi bagus andai kata program-program ke depan itu lebih untuk bimbingan teknis mungkin tadi yang disampaikan Pak Aris dan juga Bu Siwi tadi, bagaimana mereka itu benar-benar dari A sampai Z itu diselesaikan masalahnya. Permasalahannya apa? Oh terkait dengan bikin email ya, kalau perlu bimbingan teknis bikin email tok. Kalau perlu sampai basic, yang basic dulu ya Pak, yang basic dulu ya. Website. Nah, bikin website ya. Sampai website Pak ya. Sampai website itu ada 6 hari. Oh 6 hari dikasih ya. bukunya. Nah jadi ini komplit bimbingannya itu. Tinggal ngawalnya nanti. Ya, bikin NPWP nggak tahu ya. Kita ajarin juga mungkin bikin NPWP. Jadi tadi yang basic NIB itu aja dulu misalnya. Nah, terus habis itu nanti baru yang di atas-atasnya. Ini perlu, dan tadi saya juga tertarik ternyata teman-teman UMKM itu sekarang kan misalnya tadi ya tentang asymmetric information ya. Sebetulnya di luar sana tuh banyak loh yang pengen tadi misalnya tas kulit dari Jogja yang mungkin khas kan baunya gitu, atau mungkin batik dari Jogja, atau kopi Merapi yang orang mungkin tahunya cuma Merapi itu sangat vulkano yang paling aktif, pengen merasakan kopinya. Kayak di luar negeri itu kan orang-orang yang suka eksotisme kan banyak sekali ya. Cuman kita nggak tahu bagaimana mencapai ke sana. Hanya didominasi oleh misalnya perusahaan-perusahaan besar saja ya. Tadi yang sampai disampaikan tadi Pak Aris, ada yang punya kulit cuma nitip. Tahu-tahu dia gelo ketika tahu di sana 3 kali lipat. Karena mungkin dia juga takut ya. Wah kalau ekspor tuh kan harus punya itu tadi legalitas yang sangat berbelit-belit. Wah harus pakai kontainer mungkin juga. Padahal ternyata bisa ya Pak. Berarti dikirim pieces gitu bisa ya. Artinya nggak harus dalam bentuk yang besar gitu. Nah ini mereka perlu diajari dan dimengertikan, difahamkan bahwa kalian bisa mengepakkan sayap itu tidak hanya di sini di DIY, tapi juga di luar sana di belahan bumi lain itu kalian juga bisa mengembangkan produk kalian menjadi sesuatu yang istimewa gitu. Mungkin kalau di sini maaf yang namanya salak gitu ya, orang sudah dibanting aja harganya nggak ada yang mau ya. Bahkan di broke wes gratis nggak ada yang ngambil ya. Saya itu kan anak prihatin yang ditempel dan tur itu. Meskipun mau dibikin dodol, dibikin manisan, dibikin brownies segala, tapi sebetulnya banyak loh di luar negeri sana tuh yang kayak apa tuh snake fruit itu gitu ya. Katanya buah kok kayak kulitnya kayak ular itu kayak apa gitu. Kan di orang Eropa atau orang lu kan sangat eksotis sekali pengen mau, dan harganya bisa berpuluh juta mungkin ya. Nah ini yang asymmetric information ini yang perlu didekatkan juga oleh teman-teman UMKM, dan mau nggak mau memang harus go digital, tahunya kan seperti itu. Dan kedua, dan yang berikutnya adalah teman-teman UMKM kita itu kalau Bu Siwi tadi bilang ya sebetulnya loh dari sisi kreativitas mereka sudah mumpuni Mas. Ya mumpuni, mereka itu kayak istilahnya rasa diajari aku semudeng gitu ya. Rasa, bentuk, dan lain-lain itu sebagian sudah mumpuni. Cuman kadang-kadang mereka terbentur masalah, pernah bilang ke saya tuh nggak bisa bahasa Inggris Mbak gitu. Jadi kalau mau go digital, mau go international memang harus bisa bahasa Inggris gitu. Mereka
nunak-nunuk sesuatu itu kan semuanya dengan bahasa Inggris gitu ya. Nggak ada bahasa Jawa gitu ya, bahasa Indonesia juga belum. Ya, jadi memang perlu misalnya nanti binteknya nggak cuma permasalahan-permasalahan teknis juga, kalau perlu les bahasa Inggris juga bisa Pak, yang sudah masalah-masalah yang terapan aja gitu. Nah ini juga berharapnya juga ke sana. Baik, ya. Makasih Mbak Anu. Lalu Bu Siwi, kalau tadi kita bicara tentang global, pasar yang internasional gitu. Kalau dari pasar lokal sendiri dengan go digital dan juga berbicara tentang kualitas mutu produk dan juga pemasaran, katanya kalau di Jogja ada yang namanya Sibagul gitu ya. Nah ini ada inovasi dan pengembangannya. Kedepannya seperti apa Bu? Jadi kalau bicara Sibagul itu sebetulnya kan di awal itu sebuah platform ya, platform untuk pendataan gitu kan, pendataan bagaimana saat kita melakukan intervensi kita tanpa ada data seperti ada di hutan rimba kan gitu. Ini keragaannya kayak apa, mereka kayak apa? Kalau bicara dari sisi lembaganya mereka sudah punya NIB belum? Nah ini kan dari situ kita akan masuk di dalam intervensi sesuai dengan apa yang ada di keragaan mereka. Maka di Sibagul setelah dia masuk di data ini, maka kita kelaskan kan itu. Dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 dari beberapa aspek SDM, aspek keuangannya, aspek teknologinya, aspek market pemasarannya. Nah kita sandingkan dengan kurikulum yang kita susun kurikulumnya. Nah ke depan seperti apa? Kalau bicara dengan ke depan seperti apa, pasti ini Sibagul ini akan terus kita evaluasi karena sistem ini kan hanya sebuah tool, ini hanya sebuah bukan menjadi satu-satunya, ini sebuah tool yang saat kita akan melakukan pendampingan kepada baik koperasi maupun UMKM. Tapi siapapun yang akan mengelola, harapannya kan ini sistem bukan person ya, bukan orangnya yang ada di situ. Nah dengan ini kita akan kelihatan, akan bisa mengevaluasi sejak perencanaan, pelaksanaan, maupun nanti di dalam ending kinerjanya kan seperti itu. Nah ini di Sibagul yang tadinya data, dengan adanya pandemi kita bergerak untuk market hub, bukan marketplace ya, kita market hub, maka kita berjejaring dengan beberapa platform yang lain dan kita sekarang dengan Perpres 12 bagaimana pengadaan barang dan jasa kita 40% untuk UMKM. Maka di Sibagul pun kita membangun jejaring dengan beberapa yang ada di Sibela, pengadaan barang dan jasa dengan LKPP gitu. Kita belum bisa sendiri Sibagul, tapi kita berproses ke arah sana untuk teman-teman ini kita lakukan onboarding, pengadaan barang dan jasa biar UMKM ini juga tadi kalau Pak Aris sebagai ke luar negeri, ke ekspor, tapi mereka juga harus siap juga menangani terhadap mungkin produk-produk yang memang di luar itu belum ada atau mungkin itu pasarnya memang di luar, tapi juga ada yang memang pasarnya ini juga di lokal ini kan juga ada. Tapi yang perlu kita ingat, NIB ini kan entitas dari sisi lembaganya, tapi dari sisi produknya ini kan juga harus seperti ada pergub branding ya Pak Aris ya. Maka di dalam Sibagul pun di saat kita akan mengangkat, kami syaratkan co-brandingnya gimana. Bagaimana legalitas tadi PIRT, kalau memang ini syarat harus halal, ini prosesnya seperti apa? Kalau untuk mungkin dengan adanya pandemi Covid ini yang tadinya belum kaleng gitu, sekarang mengarah ke kaleng karena kan ini untuk biar awet ya, biar kita kan juga nggak bisa keluar kota, kita bisa kemana mungkin mau perkunjungan, tapi kita kangen dong budak Jogja. Maka kita kan lebih ke arah ke kaleng. Tapi untuk kaleng itu mungkin mengalengkannya mudah, tapi persyaratannya, maka kami pun bergandengan dengan LIPI bagaimana itu juga mestinya berproses untuk izin edar. Izin edar tidak Dinas Koperasi yang mengeluarkan, tapi ini kan menjadi sinergi, ada LIPI, ada Balai POM, ada dinas terkait, bagaimana mereka. Tapi ini semua akan jalan kalau ini ada komitmen dari para pelaku, karena bentuk ini kita tidak hanya sekedar teori saja. Oh ini kamu harus edar, oh ini harus halal. Maka Pemda DIY pun melakukan pendampingan dan memberikan fasilitas untuk PIRT, izin edarnya. Kalau ini belum ada co-branding, kamu harus masuk ke sana di saat ini. Nah ini kita ikat di dalam sebuah persyaratan saat kita ada fasilitas-fasilitas untuk mengangkat mereka. Contoh di yang ada di galeri, yang ada di Pasar Kota Gede, di YIA. Ini kan syaratnya, NIB-nya bagaimana, PIRT-nya kalau produknya itu, co-branding-nya, kita harus bawa keunikan dan bagaimana produk ini kita branding. Kalau ini sudah terkurasi, maka kami pun dengan adanya tim kurasi independen yang
lebih ada catatan-catatannya di saat mereka ada sesuatu yang belum optimal, ini bisa kita list. Nah, itu menjadi fungsi di dalam pendampingan kami. Oke, baik Bu. Terima kasih sekali juga untuk penjelasannya. Terus mungkin ini kita akan menarik satu kesimpulan. Harapan mungkin lebih tepatnya, kalau kesimpulan nanti biar teman-teman dari UMKM sendiri yang akan menyimpulkan juga. Apakah harus sekarang bikin izinnya atau besok-besok atau kita tunda? Tapi pasti yang jelas ada resiko kalau misalnya menunda juga. Kesempatan tidak datang 2 kali. Semakin cepat Anda bisa memiliki izinnya, perizinannya, maka juga pastinya untuk membesarkan ataupun membuat usaha UMKM-nya ini menjadi yang mikro menjadi kecil, yang kecil menjadi yang menengah, menengah menjadi yang lebih besar lagi, semakin cepat juga. Nah, kita mau tanya nih tentang harapannya ke depan terkait dengan perizinan dari Bu Siwi pada teman-teman UMKM. Karena saya mengambil dari Mas Bogi ya, sebetulnya bukan yang besar itu yang menang, tapi yang cepat itu yang pasti akan, karena kita berubah itu bukan orang lain yang bisa mengubah, tapi ya dari diri kita itu. Maka manfaatkan peluang dan potensi, dan kita juga menangani sebuah aktivitas ini dengan profesional. Baik, terima kasih Bu. Dengan Mbak Hanum, monggo. Ya, saat pandemi ini kita berikan hikmah satu ya, yang jelas kita harus juga bersinergi Mas, berkolaborasi, bersama-sama juga, sudah bukan saatnya lagi kita sendiri-sendiri bersaing gitu ya, tapi berdaya saling ya, bukan berdaya saing. Jadi penting juga teman-teman UMKM untuk membentuk sinergitas biar mereka juga terbang bersama-sama. Baik, monggo dari Pak Aris silahkan. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan baik oleh Bu Hanum maupun Bu Sri, ini kalau kita muarakan untuk mengarah kepada nanti ada satu peningkatan, naik kelas, ya harapan kan kita naik kelas lagi. Berarti aspek satu kelembagaan itu betul-betul kelembagaan itu yang terikat itu harus berkolaborasi. Ada dinas koperasi UMKM, ada Disperindra, kemudian ada dinas perdagangan, kalau di kabupaten kota kan sendiri-sendiri. Perizinan itu, gitu ya. Iya, itu harus kolaborasi itu untuk ditingkatkan. Kemudian dari aspek perencanaan program. Perencanaan program itu berbagai macam hal. Tadi disampaikan oleh Bu Hanum juga. Untuk apa? SDM-nya bagaimana? Memahami berbagai mana aspeknya itu seperti apa. Dan juga aspek finansial. Kalau tidak didukung, perencanaan program juga tidak tarik-tarik gitu ya. Wah, dan didukung Bu Hanum nggak bisa ya. Ya, tapi harus ada dukungan ya. Istilahnya diketok. Iya, sebenarnya ini mau ke Jakarta targetnya berapa? Targetnya 2 jam. Naik 2 jam ya harus pakai pesawat. 2 jam kok pakai kereta api yang nggak nyampe. Jadi malah bahaya. Jadi ini ibaratnya semuanya itu akan terlaksana lebih cepat kalau semuanya juga didukung. Jadi berbagai aspek-aspek yang ada. Program perencanaannya bagus, tidak didukung oleh itu juga tidak akan berjalan. Jadi ini saya kira semuanya harus kita berkolaborasi, terintegrasi sehingga nanti muaranya itu akan mencapainya itu lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris, matur nuwun Bu Siwi, matur nuwun Mbak Hanum juga. Dan untuk penonton dari podcast Gebuk Geber UMKM Naik Kelas, yang kali ini kita punya tema tentang pentingnya perizinan UMKM menuju pemasaran global. Kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu jangan lupa untuk tetap like, komen, dan juga subscribe dari channel YouTube Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Kami mohon pamit dulu. Saya Gundi Sos. Kita bertemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.